Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan OSN IPS untuk SD. Masih di lingkup materi penampakan fenomena alam, sosial, dan budaya. Pembahasan nomor 21 sampai 30. Silahkan kembali disimak. 21. Perbedaan pokok antara iklim dan cuaca terletak pada titik-titik. A. Waktu dan keadaan topografinya. B. Daerah dan unsur-unsurnya. C. Waktu dan luas daerahnya. D. Waktu dan reliefnya. E. Waktu dan kelembaban udaranya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Waktu dan luas daerahnya. Penjelasannya, cuaca mengacu pada kondisi atmosfer pada suatu waktu yang singkat dan di wilayah yang sempit. Misalnya, cuaca di Bontang pada pukul 9 malam ini cerah. Iklim mengacu pada kondisi atmosfer dalam waktu yang lama, rata-rata 30 tahun atau lebih, dan mencakup wilayah yang luas. Misalnya, Indonesia beriklim tropis. Baik, lanjut nomor 22. Unsur-unsur cuaca adalah tersebut di bawah ini, yaitu titik-titik. A. Topografi, suhu dan letak astronomi. B. Angin, awan, dan topografinya. C. Hujan, awan, dan manusia. D. Suhu, tekanan, udara, dan hujan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Suhu, tekanan, udara, dan hujan. Unsur-unsur cuaca secara umum meliputi suhu udara, yaitu derajat panas atau dinginnya udara. Kemudian tekanan udara, berat kolom udara di atas suatu permukaan. Angin, yaitu pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Kemudian kelembaban udara adalah kandungan uap air dalam udara. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es di atmosfer. Sedangkan curah hujan adalah jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk cair maupun padat. Baik, nomor 23. Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut A. Barometer, B. Hygrometer, C. Hidrometer, D. Anemometer. Jawabannya adalah hygrometer. Berikut fungsi dari alat-alat yang disebutkan. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Hygrometer adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Hidrometer adalah alat untuk mengukur berat jenis zat cair. Dan anemometer alat untuk mengukur kecepatan angin. Baik, selanjutnya 24. Hujan yang sering turun di daerah tropis adalah jenis hujan A. Orografis, B. Zenital, C. Frontal, D. Buatan. Jawabannya adalah zenital. Hujan yang sering turun di daerah tropis adalah hujan zenital atau disebut juga hujan konveksi. Proses terjadinya hujan ini adalah akibat pemanasan matahari yang kuat di daerah tropis menyebabkan udara naik secara vertikal, kemudian mendingin dan membentuk awan yang menghasilkan hujan. Hujan ini biasanya terjadi pada siang hari dan sering disertai dengan petir. Kemudian orografis adalah hujan. Orografis terjadi karena adanya massa udara lembab yang bergerak naik melalui pegunungan. Kemudian mendingin dan menghasilkan hujan di lereng yang menghadap angin. Jenis hujan ini lebih sering terjadi di daerah pegunungan, tidak spesifik hanya di daerah tropis. Kemudian frontal, yaitu hujan frontal terjadi karena pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Jenis hujan ini lebih umum terjadi di daerah lintang, tengah, dan tinggi. Berikutnya adalah buatan. Hujan buatan adalah hujan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan teknologi tertentu untuk meningkatkan curah hujan di suatu wilayah. Ini bukan jenis hujan alami yang sering terjadi di daerah tropis. Baik, selanjutnya adalah 25.
Suhu udara di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Individu, B. Lamanya penyinaran matahari, C. Sudut datangnya sinar matahari, D. Keadaan permukaan bumi. Jawabannya adalah individu. Suhu udara dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu seperti lamanya penyinaran. Nah, lamanya penyinaran matahari yaitu semakin lama suatu wilayah terpapar sinar matahari, semakin tinggi suhu udaranya. Durasi penyinaran matahari dipengaruhi oleh lintang geografis dan musim. Kemudian sudut datangnya sinar matahari. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, semakin besar energi panas yang diterima permukaan bumi per satuan luas, sehingga suhu udara cenderung lebih tinggi. Daerah tropis memiliki sudut datang sinar matahari yang lebih tegak dibandingkan daerah lintang tinggi. Kemudian keadaan permukaan bumi, yaitu jenis permukaan bumi misalnya daratan, lautan, hutan, perkotaan, memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap dan memantulkan radiasi matahari atau albedo. Permukaan yang gelap cenderung menyerap lebih banyak panas daripada permukaan yang terang. Selain itu, ketinggian suatu tempat juga mempengaruhi suhu udara, di mana ia semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya cenderung semakin rendah. Baik, berikutnya 26. Garis pada peta yang menghubungkan tekanan udara yang sama disebut A. Isotonik, B. Isoterm, C. Isobar, dan D. Isodar. Jawaban yang paling tepat adalah isobar. Isobar adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama pada saat yang bersamaan. Kemudian isoterm garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki suhu udara yang sama pada saat yang bersamaan. Kemudian isotonik, istilah ini umumnya digunakan dalam fisiologi untuk menggambarkan larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Dalam konteks peta cuaca atau iklim, istilah ini tidak umum digunakan. Kemudian isodar adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan curah hujan yang sama. Baik, selanjutnya 27. Angin bahorok adalah jenis angin jatuh yang bertiup di daerah A. Cirebon, Jawa Barat, B. Ngawi, Jawa Timur, C. Deli, Sumatera Utara, D. Makassar, Sulawesi Selatan. Jawaban yang tepat adalah C. Deli, Sumatera Utara. Angin bahorok adalah angin jatuh atau kata batik yang kering dan panas, yang terkenal bertiup kencang dari pegunungan Bukit Barisan menuju dataran rendah Deli di Sumatera Utara, terutama pada malam hari. Baik, selanjutnya 28. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut A. Geologi, B. Geografi, C. Klimatologi, D. Meteorologi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meteorologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, material pembentuknya, struktur, proses yang terjadi di dalamnya, dan sejarahnya. Kemudian geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Selanjutnya, klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, termasuk penyebab, variasi, dan dampaknya dalam jangka panjang dan wilayah yang luas. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer, terutama mengenai cuaca dan peramalan cuaca dalam jangka pendek dan wilayah yang relatif sempit. Selanjutnya 29. Dasar pembagian iklim Köppen adalah A. Ketinggian dan suhu,
B. Curah hujan dan temperatur. C. Ketinggian dan curah hujan. D. Suhu dan garis lintang. Jawabannya adalah B. Curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu sistem klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan di dunia. Sistem ini didasarkan pada rata-rata curah hujan tahunan dan bulanan, serta rata-rata suhu tahunan dan bulanan. Vegetasi alami suatu wilayah seringkali berkorelasi erat dengan pola suhu dan curah hujannya, sehingga sistem Köppen juga mencerminkan jenis vegetasi utama. Pilihan lain yang A, ketinggian dan suhu. Ketinggian memang mempengaruhi suhu, tetapi curah hujan juga merupakan faktor penting dalam klasifikasi Köppen. Kemudian C, ketinggian dan curah hujan ya adalah sama seperti poin A, suhu juga merupakan dasar penting dalam sistem Köppen. Selanjutnya, suhu dan garis lintang. Garis lintang mempengaruhi suhu secara umum karena berkaitan dengan sudut datang sinar matahari. Tetapi sistem Köppen menggunakan data suhu dan curah hujan yang lebih spesifik dan terukur di suatu lokasi, bukan hanya berdasarkan garis lintang. Baik, yang terakhir yaitu 30. Iklim yang berdasarkan keadaan wilayah yang ada di muka bumi disebut iklim A. Matahari, B. Junggun, C. Köppen, D. Fisik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Fisik. Iklim fisik atau disebut juga iklim geografis adalah jenis klasifikasi iklim yang didasarkan pada keadaan fisik atau geografis suatu wilayah di permukaan bumi. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam iklim fisik antara lain ketinggian tempat, yaitu semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya cenderung semakin rendah. Kemudian letak lintang mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima. Jarak dari laut, yaitu wilayah dekat laut cenderung memiliki amplitudo suhu harian dan tahunan yang lebih kecil dibandingkan wilayah pedalaman. Kemudian pengaruh arus laut. Arus laut panas atau dingin dapat mempengaruhi suhu dan kelembapan udara di wilayah pesisir. Relief atau bentuk permukaan bumi. Pegunungan dapat menyebabkan terjadinya hujan, orografis, dan mempengaruhi pola angin. Pilihan lain yang kurang tepat karena matahari. Iklim matahari didasarkan pada jumlah radiasi matahari yang diterima bumi berdasarkan garis lintang. Junghun, klasifikasi iklim Junghun didasarkan pada ketinggian tempat dan kaitannya dengan jenis tanaman padi yang dapat tumbuh. Kemudian Köppen, klasifikasi iklim Köppen didasarkan pada data statistik suhu dan curah hujan. Demikian pembahasan 21 sampai 30. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.